Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, terdapat sebuah makam tua yang konon sudah lama ditinggalkan. Makam ini dikelilingi oleh pohon-pohon besar dan semak belukar yang membuatnya terlihat semakin angker. Desa tersebut sering dilanda kesurupan, dan penduduknya mulai merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata yang meresahkan. Pada suatu malam yang gelap, seorang wanita muda bernama Ningsih yang baru saja menikah, pergi ke makam itu untuk mencari pusaka yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Konon, pusaka tersebut dapat melindungi keluarganya dari gangguan roh jahat. Ningsih harus melalui jalanan gelap dan berliku. Namun tekadnya kuat dan ia akhirnya sampai di makam tersebut. Di dalam makam, Ningsih menemukan sebuah peti tua yang tampak sangat usang. Dengan hati-hati, ia membuka peti itu dan menemukan sebuah kain putih yang sudah pudar warnanya. Tanpa disadari, kain tersebut adalah kain kafan dari seorang wanita yang telah meninggal lebih dari 100 tahun lalu. Saat Ningsih memegang kain itu, sebuah suara lembut namun menakutkan terdengar dari kegelapan. "Aku belum siap." Ningsih merasa merinding, namun ia memutuskan untuk membawa kain itu pulang. Sesampainya di rumah, kejadian aneh mulai terjadi. Hujan turun deras meski tidak ada awan di langit, dan suara langkah kaki sering terdengar di malam hari. Ningsih tidak bisa tidur nyenyak, selalu merasa diawasi. Malam berikutnya, saat bulan purnama bersinar terang, Ningsih melihat sebuah sosok putih melayang di depan jendelanya. Sosok tersebut mengenakan kain kafan yang sama persis dengan yang ia temukan di makam. Sosok itu adalah Pocong Wadon, makhluk halus yang penasaran dengan kain kafannya yang telah lama hilang. Pocong Wadon adalah arwah wanita yang meninggal dengan cara tragis dan tidak bisa pergi dari dunia ini karena terikat pada kain kafannya. Ningsih merasa ketakutan dan mencoba mengusir Pocong Wadon dengan berbagai cara, namun tidak ada yang berhasil. Akhirnya, Ningsih pergi ke dukun setempat yang berpengalaman dalam urusan roh. Dukun tersebut mengatakan bahwa Pocong Wadon hanya bisa pergi jika kain kafannya dikembalikan ke makam tempat ia seharusnya berada. Dengan hati yang penuh kecemasan, Ningsih kembali ke makam malam itu juga dan meletakkan kain kafan dengan hati-hati di peti yang sama. Tak lama setelah kain kafan diletakkan kembali, Pocong Wadon muncul satu kali lagi dan dengan lembut berterima kasih sebelum menghilang ke dalam kegelapan malam. Sejak saat itu, kedamaian kembali ke desa, dan Ningsih merasa lega meski masih merasakan ketegangan dari pengalaman mengerikan tersebut. Kain kafan itu kini menjadi bagian dari cerita yang diwariskan turun-temurun, sebagai peringatan akan pentingnya menghormati arwah yang belum tenang dan tidak mengganggu ketenangan mereka.